Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan para peserta didik semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kimia organik 2 kali ini, kita akan membahas tentang aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang mempunyai sekurangnya satu atom hidrogen yang terikat pada karbon gugus karbonil atau CO. Umumnya kegunaan dari aldehid yaitu untuk membuat resin, obat-obatan, zat warna, dan zat pengawet. Penamaan untuk aldehid dalam sistem UPEC yaitu akhiran A dari alkana diubah menjadi al. Gugus aldehid tidak perlu diberi nomor karena gugus CHO selalu memiliki nomor 1 untuk karbonnya. Contoh, senyawa ini memiliki 2 atom karbon, sehingga sesuai deret homolog, alkana dengan 2 atom karbon disebut etana, sehingga senyawa aldehid dengan 2 atom karbon disebut etanal. Berikut contoh lainnya. Senyawa berikut memiliki 5 atom karbon pada rantai terpanjangnya, sehingga nama senyawa tersebut adalah pentanal. Untuk rantai cabang selanjutnya, penomoran dimulai dari gugus aldehid. Pada atom C kedua terikat gugus etil, dan pada atom C keempat terikat gugus metil. Sehingga nama senyawa tersebut adalah 2 etil, 4 metil pentanal. Berikut nama UPEC dan trivial beberapa senyawa aldehid. Aldehid dengan 1 atom karbon diberi nama metanal dengan nama trivial formaldehid. Aldehid dengan 2 atom karbon diberi nama etanal dengan nama trivial asetaldehid. Aldehid dengan 3 atom karbon diberi nama propanal dengan nama trivial propionaldehid. Kemudian aldehid dengan 4 atom karbon diberi nama butanal dan nama trivial butyraldehid. Sementara itu, senyawa aldehid siklik yang berupa rantai siklik alifatik maupun aromatik, penamaannya menggunakan akhiran karbaldehid. Contoh, benzen karbaldehid. Reaksi aldehid. Yang pertama yaitu reaksi adisi. Reaksi adisi dengan air. Adisi air terhadap gugus karbonil akan membentuk suatu 1,1 diol yang disebut gemdiol atau hidrat. Berikut contoh reaksi antara etanal dan air. Reaksi ini dimulai dari pasangan elektron bebas gugus karbonil yang menyerang ion H+ dari larutan asam, sehingga akan memutus ikatan rangkap O dan C. Selanjutnya C yang bermuatan positif akan diserang pasangan elektron bebas dari air. Setelah terikat pada atom C, maka salah satu atom H pada H2O akan terputus, sehingga akan membentuk senyawa 1,1 etanadiol. Reaksi dengan alkohol, di mana produk adisi molekul alkohol pada aldehid adalah senyawa asetal. Kemudian reaksi dengan hidrogen sianida, di mana reaksi adisi aldehid dengan hidrogen sianida akan menghasilkan produk sianohidrin. Selanjutnya ada adisi dengan reagen Grignard. Untuk reaksi dengan reagen Grignard akan menghasilkan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Adisi eliminasi aldehid. Adisi air terhadap gugus karbonil akan membentuk amino alkohol, kemudian diikuti dengan eliminasi air atau molekul kecil lainnya untuk memperoleh senyawa imin. Berikut contoh reaksi antara propanal dengan amonia. Reaksi dimulai dari atom O karbonil yang menyerang atom H pada amonia, sehingga memutus ikatan NH pada amonia, serta ikatan rangkap 2 pada karbonil. Selanjutnya, C yang bermuatan positif akan diserang oleh N yang bermuatan negatif, yang selanjutnya akan membentuk senyawa transisi. Pada senyawa transisi ini, kemudian terjadi reaksi antara gugus OH dan atom H tetangganya, sehingga melepaskan molekul H2O, dan membentuk ikatan rangkap antara N dan C, dan senyawa yang dihasilkan yaitu propanimin. Reaksi reduksi oksidasi aldehid. Yang pertama yaitu reaksi reduksi hidrogenasi, di mana hidrogenasi gugus karbonil akan menghasilkan senyawa alkohol. Kemudian yang kedua yaitu reduksi dengan hidrida logam, di mana reduksi dengan hidrida logam dapat menggunakan litium aluminium hidrida atau LiAlH4 atau natrium borohidrida yaitu NaBH4, di mana produk hasil reaksi adalah suatu senyawa alkohol. Berikut contoh reaksi senyawa etanal dengan litium aluminium hidrida. Reaksi dimulai dari salah satu atom H dari aluminium hidrida yang bermuatan negatif, menyerang atom C karbonil, sehingga memutus ikatan rangkap CO. Selanjutnya atom O karbonil akan menyerang atom H pada air, dan memutus ikatan H dan O. OH yang tersisa akan berikatan dengan ion litium. Reaksi senyawa ini menghasilkan senyawa etanol.
Selanjutnya ada reaksi oksidasi dengan oksidator kuat KMnO4. Pada reaksi ini, aldehid akan dioksidasi menjadi asam karboksilat. Berikut contoh reaksi antara propanal dengan kalium permanganat. Reaksi ini diawali dengan atom O karbonil menyerang mangan pada ion permanganat, sehingga akan memutus ikatan rangkap CO. O pada air selanjutnya menyerang C pada karbonil yang bermuatan positif, dan memutus ikatan HO pada air. Kemudian O pada permanganat berikatan dengan H pada aldehid, yang memutus ikatan H dan C, yang juga membuat O dengan Mn terputus, sehingga ikatan rangkap CO terbentuk kembali. Dan hasil reaksi ini menghasilkan senyawa asam propanoat. Kemudian ada reaksi oksidasi dengan reagen Cetolens, di mana pada reaksi ini aldehid akan dioksidasi menjadi asam karboksilat. Sintesis aldehid. Umumnya sintesis aldehid dapat diperoleh dari oksidasi alkohol. Berikut contoh reaksi antara etanol dengan kalium kromat. Reaksi diawali dengan atom O alkohol menyerang krom pada ion kromat, sehingga memutus ikatan HO. O pada ion kromat selanjutnya menyerang H pada C alkohol, sehingga membuat ikatan O dan Cr terputus. Kemudian ikatan rangkap CO terbentuk. Dan hasil reaksi ini menghasilkan senyawa etanal. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.